Kalau secara desa Sambungan, ini dulunya kan untuk persinggahan. Kenapa dinamakan Sambungan? Ini orang-orang yang dari baik negeri seberang maupun kemana kalau mau ke Dieng, ini lewatnya Sambungan. Nah, jadi Sambungan seperti itu. Lalu di Sambungan jadi tempat persinggahan, lalu didirikan pemukiman, yaitu rumah-rumah. Ini kalau dari zaman dulu memang udah dinobatkan sebagai desa tertinggi. Karena dari permukaan laut desanya aja udah ketinggian 2.300 dari permukaan laut. Nah ini dulunya ini yang membuka dengan adanya membawa agama Islam di dataran tinggi Dieng. Jadi Islam belum masuk kemana-mana, sudah masuk dulu ke Sambungan dulu. Maka sebelum ada Dieng ini juga belum ada desa, sudah ada desa dulu di Sambungan. Desa Sambungan ini terletak di dataran tinggi Dieng, ini desa boleh dikatakan desa yang paling tinggi di Pulau Jawa. Ya sejarahnya desa ini memang desa yang udah terkenal dari zaman dulu. Karena desa ini kebetulan di tengah-tengahnya wilayah Dieng juga, wilayah Jawa Tengah. Karena desa Sambungan ini akses jalan tembus kemana-mana. Ini kalau ke Pekalongan, ke Batang lewat sini, ke Wonosobo lewat sini, ke Semarang pun lewat sini. Ini karena boleh dikatakan ini desa di putaran Pulau Jawa. Selamat datang di Desa Sambungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Kenapa dinamai Desa Sambungan? Nah, Desa Sambungan itu dulu hanya disambung, namanya Sambung. Nah, terus kenapa dinamai Sambungan? Itu diambil dari tokoh ya Muslim, yaitu cucunya Empu Supo, namanya Joko Sembung, yang sekarang makamnya itu di atas kampung itu, Mas. Nah, itu diambil dari nama itu, jadi Desa Sambungan. Jadi kenapa Desa Sambungan ini dari abad 5 sampai abad 6 itu datang seorang beragama Buddha membuat akses dari Borobudur sampai Dieng yang sekarang masih ada namanya Tangga Buddha. Setelah itu pada abad 7 sampai abad 8 datanglah seorang tokoh Hindu dari Hindi datang ke Dieng. Karena mengingat dataran tinggi Dieng menurut keyakinan mereka adalah tempatnya semayamnya para dewa-dewi, jadi mereka membangun candi-candi yang ada di Dieng. Nah, setelah candi-candi dibangun itu, berduyun-duyun dari Hindi datang ke Dieng untuk semayam di Dieng. Lalu sebelum mereka berziarah ke Dieng, mereka singgah dulu di Sambungan. Semua kalau di sini warga masyarakat itu jumlahnya kurang lebih ada 407 kakak. 407 kakak. Tapi menempati dalam bidang pekerjaan, kalau pagi ada yang beraktivitas di wisata itu sampai jam 8, tapi setelah itu semua warga masyarakat adalah kembali ke pertanian semua. Jadi sini yang ekonomi nomor satu adalah pertanian, karena semua kebetulan orang sini semua punya lahan semua, memang turun-temurun, jadi semua petani. Kalau ya ada sekitar 10 orang itu yang pekerjaan PNS ya ada, tapi paling banyak itu petani. Ya kalau sini potensi wisata tuh sebenarnya paling banyak, tapi kurang pengelolaannya karena
Wisatanya aja gunungnya ada 3 gunung, Bukit Sikunir, Gunung Pakuwojo, Gunung Brahmana, ada Curug Sikarim. Desa Sembungan dikenal oleh orang-orang luar pada tahun 80-an sampai 2000-an, Mas. Itu orang bule atau orang Eropa itu ke Sembungan itu sudah tidak asing. Jadi musim libur, musim panas, musim dingin mereka banyak yang berkunjung kemari. Nah, setelah itu kami kelola mulai tahun 2008. Jadi untuk masyarakat Nusantara baru tahu bahwa Desa Sembungan, Mas. Di Sembungan sebagai pengelola wisata, nama kelompoknya adalah Pokdarwis. Pokdarwis itu singkatan yang kepanjangannya adalah Kelompok Sadar Wisata. Namanya Pokdarwis Cebong Sikunir. Saya atas nama Ngaizuddin. Saya di Desa Sembungan sebagai mewakili Pokdarwis atau Ketua Pokdarwis yang ada di Desa Sembungan. Membuat kelompok ini pada tahun 2008. 2008 saya bentuk Pokdarwis. Tujuan saya membentuk Pokdarwis untuk mengelola wisata, juga mengelola desa wisata seperti itu. Karena Pokdarwis ini sangat-sangat untuk kemaslahatannya luar biasa. Yang pertama ini yang jelas Pokdarwis ini alhamdulillah sampai sekarang bisa mensejahterakan masyarakat, di mana masyarakat Desa Sembungan ini 70% ini masuk di Pokdarwis semua. Jadi Pokdarwis Cebong Sikunir ini jumlah anggota hampir 300 anggota. Jadi saya bagi dari 300 anggota ini mulai dari ada pengelola parkir, pengelola pasar, terus ada pengelola camping ground, terus termasuk di tiketing, terus juga saya buat yaitu di wisata religi, di antara lain yaitu Mbah Ki Adam Sari atau Jog Sembung. Di sini tuh desa wisata, tapi pengelola itu kita melibatkan semua warga masyarakat. Jadi semua warga masyarakat dan pemuda, walaupun wisatanya pagi, tetap kita libatkan semua. Keakraban dalam masyarakat, dalam bidang pengelolaannya, dalam bidang kita yang diutamakan kan mungkin beda dengan desa yang lain. Kita sebagai kepala desa dan ketua Pokdarwis kan yang diutamakan adalah pengelolaan tersebut. Kita mengambil orang-orang yang kurang mampu dulu. Nah, setelah orang-orang yang ekonominya kurang mampu kita masukkan, baru saja yang mampu ikut terjun gitu. Ya, yang pertama yaitu karena yang saya buka itu sunrise Bukit Sikunir. Ya, ini melihat datangnya matahari, ini naiknya jam 3:30 ya, harus sudah naik. Bukit Sikunir untuk melihat golden sunrise-nya adalah terbaik nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, itu yang menjadi magnet kuat wisatawan dari Nusantara maupun mancanegara untuk berduyung-duyung datang ke Sembungan adalah Bukit Sikunir. Kalau dulu memang rame, yang buka dulunya kan dari mancanegara dulu, tapi sekarang itu lokal ya, baik Jakarta, ada ya dari Kalimantan, paling banyak ya Jawa Tengah itu datang ke
Sikunir, karena bahwa Sikunir adalah wisata alami. Jadi memang nggak ada perubahan, karena kebetulan untuk wisata kan hutan lindung. Jadi orang itu nggak jenuh, bukan wisata buatan. Jadi ke Sikunirnya ada yang sampai 5 kali, 6 kali tetap nggak bosan, karena menikmati terbitnya matahari katanya paling bagus itu di sini. Jadi kalau pas posisi cerah, mulai bulan, biasanya paling ramai bulan Juni, Juli, Agustus itu kan luar biasa bagusnya, itu sangat ramai. Alhamdulillah respon dari masyarakat ini sekarang antusias nyupot seperti itu. Karena pertama ini masyarakat melihat dampaknya luar biasa untuk kesejahteraan. Walaupun kadang masyarakat ini kalau malam minggu, malam Sabtu, apalagi weekend ini nggak bisa tidur karena jalannya kan di tengah desa. Tapi masyarakat alhamdulillah semua menyadari, karena untuk PAD-nya ini, untuk kesejahteraannya ini semua bagian semua. Yang lain sebenarnya tidak kalah dengan Bukit Sikunir untuk spot-spot view-nya lebih bagus, lebih keren. Yang tidak kalah menarik adalah air terjun Sikarim. Nah, kalau Sikarim ini sekarang ya sudah pengunjungnya ke Sikarim sudah 20-40% itu sudah mengunjungi Sikarim. Selain itu juga ada Telaga Cebong, itu di atas Sikunir itu, yang di tepiannya itu untuk saya buat camping ground. Itu untuk mendirikan tenda itu di tepi Telaga Cebong. Terus juga masih ada lagi, yaitu ya insya Allah ke depan nanti sedang saya rilis Gunung Pakuwojo, terus ada air terjun Sikowung, terus ada air terjun Silaka. Nah, masih saya simpan seperti itu. Saya asli Desa Sembungan, lahir juga di kampung ini juga. Untuk mayoritas di Sembungan, ini petaninya sayur, terutama petani kentang. Ya tuntutan keluarga, tuntutan ekonomi, sehingga harus berusaha. Nah, sementara karena kemampuan maupun tidak punya modal yang lain, ini mengikuti jejak pendahulunya. Karena di kampung ini kebanyakan petani kentang, maka ngikut saja, ngikut kentang. Ya kebutuhan ini kan melihat mana yang paling mudah. Sementara untuk tanaman yang lain sekalipun itu sama, antara sayur sama sayur, ini yang paling relatif lumayan adalah kentang. Dan kentang itu punya kelebihan. Ketika sudah musim panen belum dipanen masih bisa ditahan. Ditanam di lahan yang kayak apa aja bisa tumbuh. Yang ditanami wortel nggak tumbuh, tanami kentang tumbuh. Itu kelebihannya luar biasa. Nah untuk ekonominya ya di samping pertanian, paginya kena dampak wisata juga. Artinya ambil kesempatan, ada wisata, ambil kesempatan. Paginya juga ya kopi-kopi lah, adol kopi, jual-jual air mineral itu untuk menambah pemasukan agar kebutuhannya agak nggak terlalu terbebani, karena anak-anak sudah besar, sudah waktunya membiayai. Ya alhamdulillah dengan adanya wisata masyarakat ya sangat mendukung, karena ini sangat luar biasa. Jadi suatu anugerah dari pemasukan, kebutuhan masyarakat apapun, spotnya kan dari dana wisata. Ya untuk manfaat ada, saya pribadi ada manfaat, dan masyarakat secara umum juga ada manfaat. Mendapat pendapatan tambahan, ada plus. Itu yang biasanya hanya tani saja, sekarang dengan kemampuan dan fasilitasnya masing-masing, ternyata semua masyarakat Sembungan khususnya bisa mengenyam wisata semuanya.
Karena masyarakat apabila ada yang kesulitan, ada yang masyarakat nggak mampu biaya sekolah, biaya pendidikan apapun, dan warga-warga miskin itu ada bantuan sosial dari wisata juga. Alhamdulillah Mas, itu sangat mendongkrak perekonomian UMKM-nya Mas. Untuk dampak wisatawan yang berkunjung ke sini hari-hari besar itu semakin banyak Mas. Respon masyarakat itu ya welcome semua. Yaitu kalau pagi saya biasanya setelah subuh itu. Kalau hari rame, hari libur, ini terkadang lihat situasi kalau sudah dengar kayak banyak mobil ini, wah ini berarti rame. Nanti jam 4 atau setengah 4 saya sudah berangkat. Dan nanti setelah jam 8, jam 9 kan pengunjung untuk Siponir langsung sepi. Nah, udah tutup langsung ke ladang lagi. Tempat ini kebetulan ini lahan pertanian aslinya, tapi karena ada kesempatan langsung aja saya buka warung di tepi jalannya kayak itu. Yang bisa ikut di Pokdarwis, ikut Pokdarwis. Yang tidak ikut bisa ojek, itu juga karena wisata. Kemudian yang tidak ojek, nggak punya lahan, nggak punya homestay, nggak punya rumah di tepi jalan. Ini pemerintah desa bekerjasama dan LMDH Pokdarwis menyediakan tempat, bikinkan warung-warung. Nah, warung-warung sekalipun warung itu untuk masyarakat secara umum ditempatkan di sekalian dengan tempat parkir. Ini untuk mendorongnya untuk sejarah ini sangat luar biasa. Bahkan dari PAD wisata sendiri ini bisa untuk menopang kesejahteraan dari orang-orang yang tidak mampu. Ini kesejahteraannya semua ke situ Mas. Jadi semua merasakan semua. Ya, harapannya di masa yang akan datang ya kita akan tetap memajukan wisata. Kita sih udah maju, tapi masih kurang banyak Mas kekurangannya. Supaya istilahnya walaupun boleh dikatakan seperti pemerintah nggak dapat pemasukan, umpamanya Pemda nggak dapat pemasukan, ya harapan kami tetap ada bantuan untuk misalnya pembenahan pasar atau paving atau pengaspalan jalan. Karena kita pun sebagai pengelola sebenarnya kan udah bersyukur bahwa dengan adanya wisata mungkin kita kan udah membuat nama Wonosobo baik. Ini yang sangat luar biasa. Sebelum saya masuk teknis di Desa Sumbungan, bahwa tahun ini memang kita Wonosobo ini memiliki 55 desa wisata yang sudah ber-SK Bupati. 55 kita seleksi bersama, muncullah 15. Sebelum ada pembukaan ajang ADWI, kami juga membuat satu lomba yang sama, namanya ADWW. Nah, W-nya Wonosobo. Kami juga keluarkan anggaran untuk mensupport kawan-kawan 15 desa yang layak untuk kita ajukan di ADWI, tapi sekaligus kita beri ajang yang sama dalam waktu yang sama, ADWW. Targetkan tahun ini Wonosobo harus ada yang masuk nasional. Salah satunya alhamdulillah Desa Sumbungan yang memiliki brand desa tertinggi di Jawa dengan 2.300 meter di atas permukaan laut yang didukung dengan panoramanya masuk 50 besar ADWI nasional. Yang tidak dimiliki oleh destinasi yang lain, yaitu karena dia brandingnya sebagai daerah tertinggi. Ada faktor lain, CHSE, yakni penerapan protokol kesehatan terhadap para wisatawan dan pengelola. Di situ juga sudah terbangun industri pariwisatanya, yakni gerbang UMKM terbawa, gerbang penginapan yang sekarang rata-rata rumah-rumah penduduk yang dulunya dipakai sendiri,
hari ini sudah disulap menjadi homestay. Kemudian juga ojek-ojek sekarang sudah menjadi bagian dari transportasi lokal wisatawan yang ingin masuk ke jalur-jalur sempit. Artinya, satu pengembangan destinasi ini telah menjadi lokomotif yang menggeret semua usaha-usaha pariwisata di situ. Itu yang menguatkan Desa Sembungan menjadi salah satu dari 50 besar di Indonesia. Harapan saya Desa Wisata Sembungan, ini kan saya kan makin lama kan semakin tua. Jadi saya kan harus merekrut anak-anak sekarang ini. Termasuk nanti untuk pengganti Pok Darwis ke depannya, ini kan yang sekarang ini ada adik Karang Taruna, seperti itu. Setelah nanti saya, teman-teman saya sudah tua, sudah nggak bergerak lagi di bidang wisata, saya sudah ada penerusnya, yaitu dari adik Karang Taruna, seperti itu. Harapannya juga masyarakat sadar dengan adanya wisata, karena wisata juga di samping kita mendapatkan pendapatan dari pertanian, juga ada pemasukan dari wisata, sehingga ini nanti masyarakat bisa tidak hanya Pok Darwis, artinya tidak hanya satu kelompok atau dua kelompok yang sadar wisata, tapi masyarakat, atau bisa disingkat Kadarwis gitu, masyarakat sadar dengan wisata. Kami sebagai pengelola untuk mengembangkan destinasi-destinasi yang ada di Desa Sembungan menjadi baik, dan para wisatawan kami harapkan jangan bosan-bosan, dan sanak saudara, keluarga, teman, kalau ke Dieng bisa mampir ke Desa Sembungan. Kami tentu atas nama Dinas Pariwisata berharap pelaku usaha pariwisata agar terus bisa melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama. Karena Wonosobo adalah daerah tujuan wisata, dengan semangat kolaborasi saya yakin wisatawan kita akan semakin bertambah dan tinggalnya akan semakin lama. Ya insya Allah kalau tahun-tahun yang akan datang, mulai sekarang insya Allah ada dorongan untuk mendukung wisata supaya lebih maju. Harapan saya ya sekarang bagus, mudah-mudahan lebih bagus seperti itu ya. Tempatnya dingin, sejuk, enak, ramah masyarakatnya, aman, enak pokoknya.